Ya ampun, balik lagi di Marhaban Kode Marketing Ramadan. Kita udah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Cheers semuanya. Persaingan competition dalam bisnis diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara sehat dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Ini nggak dalam Islam aja ya, semuanya emang begini nggak sih? 1, 2, 3. Nah tadi kita sama. Iya, 1, 2, 3. Ini gue kontra deh. Yes. Akhirnya lo ngambil PR lebih besar karena ini paling sulit untuk dibantah. Gue double pro karena sebagai muslim, point of view yang gue ajarin dari dulu dan yang gue yakini sampai dengan detik ini adalah tidak mencurangi orang lain. Gitu. Meskipun kenyataannya when I giving back to the community, there is no right or wrong, semua abu-abu. Gue nggak tahu versi adil dan nggak adil, gue nggak tahu yang mereka lakukan fair enough nggak buat gue. Tapi gue pro sama statement ini. Kalau lu kontranya kenapa? Menurut gue tuh kadang ada yang perlu disikut. Perlu disikut bukannya ini karena disikut karena lu nggak sesuai sama dia gitu loh. Gue yang sesuai gitu loh. Jadi perlu disikut aja gitu. Kok pendekatannya cukup? Karena percaya diri tuh penting, tahu diri tuh lebih penting lagi saya. Kemitraan bisnis atau partnership sangat dianjurkan dalam Islam. Karena sesuai dengan prinsip ta'awun, tolong menolong. Saya pro. Double kontra. Saya pro, oke. Saya pro. Karena saya lebih suka ta'aruf dibanding ta'awun. Boleh. Bisa kan? Boleh. Jadi menurut gue ini, gue singkat aja ya. Karena menurut gue ini udah menjadi contoh konkret saat ini. Dimana semua orang tuh instead of kompetisi, semua orang berkolaborasi. Jadi kayak gue sama lu berkolaborasi aja. Lu bisa ngambil audiens gue bisa ngambil audiens lo. Sesederhana itu. Jadi kita bisa saling bertukar market. Jadi menurut gue ini penting. Tapi kalau gue dari sisi marketing, gue nggak merasa semua orang tuh pasti punya namanya insentif sama disentif. Jadi gue masih rancu ngomongin tolong menolong dalam perspektif marketing. Tolong menolong versi apa gitu? Ada tolong postingin dong, makasih ya balasannya gitu. Menurut gue kalau dalam perspektif bisnis selalu akan ada hitung-hitungannya. Nggak mulu soal materi sebenarnya emang. Barter value ya. Bisa kayak bayar dengan impression. Oh iya. Profit share. Atau energy share, boleh nggak? Boleh. Pernyataan selanjutnya adalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah priority penting dalam bisnis Islam. Namun jelas tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip syariah. 1, 2, 3. Pro. Kontra. Sesuai tadi gue bilang dari awal, tujuan berdagang itu adalah saling membantu untuk keberlangsungan ekosistem antar sama manusia ya. Hablum minanas. Part dari hablum minanas selain kita hablum minallah ya. Nah ini part customer ini adalah berarti kita sudah menyelesaikan objektif kita tadi untuk membantu sesama dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Jadi menurut gue ya itu pro. Kalau menurut gue customer satisfaction itu kan consumer centric. Betul. Dan kadang-kadang nggak ada nilai-nilai pasti yang bisa memuaskan konsumen. Jadi harus dibatasin. Customer is the king menurut gue versinya. Gue nggak setuju. Harusnya simbiosis mutualisme. Oke. Karena nggak selamanya pembeli itu adalah raja. Karena satisfaction, kepuasan itu tuh nggak ada batasnya. Gue yang harus batasin gitu. Sebagai seorang yang mengeksekusikan diri gitu ya di dalam dunia yang sungguh banyak maunya ini orang-orang gitu. Jadi gue akan deliver apa, sampai titik mana, fitur apa, dan apa yang ingin gue dapetin benefitnya dari produk ini sampai dengan ke konsumen. Selama itu terdeliver dengan baik menurut gue, dari sisi gue sebagai orang yang mempromosikan bisnis ya fine gitu. Bisnis Islam harus memprioritaskan dampak sosial atau social impact di samping keuntungan ekonomi. Nah ini tadi sesuai dengan jawaban Zaya di depan. Tentu Zaya pro. You double pro, I double kontra. Oke. Saya
Kontra pro. Enggak. Pro, kali ini pro. Enggak, gue double kontra. Lu double kontra, oke. Gue pro. Ya seperti tadi di depan sudah dikatakan bahwa saya tidak setuju dengan profit yang gila-gilaan karena consumerism. Oleh karena itu harus memikirkan dampak sosial. Ini sebenarnya udah menjawab yang tadi sih, kaitannya sama ekonomi umat, terus juga kita saling membantu. Sebenarnya sih sudah menjawab. Jadi saya tetap konsistensi is the key with the pro. Silahkan. Ini balik lagi dengan kekontraan gue. Gue selalu bilang bahwa konsep bisnis utama yaitu lu harus cetak profit. Akhirnya lu bisa ekspansi sesuatu untuk menciptakan dampak sosial tuh. Social impact yang gue ciptain ini maksudnya kayak kalau bisnis gue oke, kan gue bisa menciptakan lapangan kerja dengan profit yang ada. Gue mau men-challenge, gue bukan yang gak setuju ya sama opini lo, tapi gue mau men-challenge dari sini. Menurut lo setuju nggak dengan tanggapan CSR dalam perusahaan itu hanyalah semata divisi untuk pencitraan perusahaan karena tadi sebenarnya perusahaan itu adalah gargantuan dalam mencari profit. Nah, jadi social impact itu need to be exposed. Jadi ya ada CSR. Menurut lo gimana? Menurut gue, to be honest, dari perspektif gue, bentuk pencitraan itu dibutuhkan. Tapi apakah itu masalah cuman pencitraan atau the real business memang contribute kepada sosial ataupun memang memberikan impact kepada community, itu balik lagi kepada dapur si perusahaan. Tapi kalau ditanya dibutuhkan CSR untuk pencitraan, yes. Tapi apakah dengan CSR program memberikan direct impact kepada profit bisnis, itu pertanyaan gue malah bahkan. Pernyataan komunikasi dalam Islam harus selalu jujur, jelas, dan langsung. Gue kali ini pastilah gue tahu. Gue kontra flow sayang. Gue double pro dong. Gue kontra pro. Yang jujur gue setuju ya. Yang jujur gue setuju, yang jelas gue setuju. Yang langsung to the point itu menurut gue enggak, gue nggak setuju. Karena menurut gue kadang ada orang yang nggak ngerti sehingga lu mesti harus mengemas itu dengan cara berbunga-bunga, bertepung-tepung sampai dia jadi gorengan. Crunchy. Jadi gurih. Nah, menurut enak banget besok nih, oke. Nah, menurut gue tuh ada yang kayak gitu. Ada yang perlu kayak gitu. Gue double pro, karena menurut gue mengemas segala sesuatu yang ingin disampaikan itu harus efisien dan efektif. Yang diukur dalam cara menyampaikan, bukan anggaran ya. Kita boleh lanjut, silakan, maaf. Langsung mind blowing saya, Kak. Langsung gitu. Iya, jadi maksudnya adalah mengingat audiens massal Indonesia punya multi perspektif terhadap bahasa-bahasa gimmick, bahasa-bahasa narasi, storytelling, dan pemahaman mereka akan sangat bias terhadap segala sesuatu yang ibu storytelling kan dan belum tentu mereka get it. Menurut gua kalau mau jual sesuatu, kasih tahu kenapa promo masih tetap menjadi nomor satu. Karena memang batas penerimaan majority market Indonesia cuma itu. Lu jualan produk, buy one get one itu jauh lebih gampang dibanding lo bilang, kamu jika membeli satu, maka nanti kamu akan mendapatkan produk lainnya setelah pembayaran belum. Nggak nyampe mereka. Kenapa lo nggak get easy? Udah buy one get one gitu. Jadi kalau gue versi kontranya adalah, kadang nggak seluruh proses marketing itu untuk persuasif. Kenapa? Ada kadang-kadang untuk konsumtif. Bukankah persuasif itu sebenarnya untuk konsumsi? Sebenarnya tujuan dia diciptakan? Enggak semuanya. Oke, give me an example. Misal kayak kalau ngomongin persuasif, nggak melulu orang yang ngelihat iklan langsung beli. Bisa jadi dia mempengaruhi orang lain untuk beli. Itu persuasif menurut gue. Tapi kalau konsumtif, beli sekarang, penting nggak penting, gue beli sekarang. Fokusnya ke click to action. Oh iya. Dia kan hardcore ya, langsung continue, check out sekarang juga. Itu gue. Oke. Humor yang diperbolehkan dalam komunikasi Islam selama tidak berlebihan, tidak merendahkan orang lain, dan tidak melanggar norma-norma agama. Kalau gue bilang pro, gue sering merendahkan. Tidak walk the talk gue. Kalau saya tetap juga konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa gak boleh, udah ngapain gitu. Overclaim tuh kan sebentuk dari berlebih-lebihan. Itu namanya gak jujur. Tapi at the same time lu bilang bahwasannya gak gitu prinsipnya. Jadi gimana nih Bu Sisi? Oh enggak, itu gue konteksnya kan humor tadi ya. Gue harus tahu diri ya dalam konteks hal ini. Gue kontra, karena gue tidak seperti itu.
tidak melebih-lebihkan tuh melanggar apa ya tadi ya, tidak sesuai dengan agama. Memang kan idealnya tidak melakukan seperti itu. Tapi kadang ada orang yang tadi nggak tahu diri. Jadi harus kita sindir secara satir dan sarkas supaya tahu diri. Kita kuliah di sini, kuliah di sana, gelar segini, gelar segana di depan jutaan orang. Tapi faktanya semua orang di sana tuh tahu bahwa kinerja kita tidak baik. Oh, aku tahu gitu nih tadi yang kita bahas sebelum kita bahas bukain sebelumnya. frame-nya. Kita bahas sebelumnya dan menurut gue tuh jadi orang ini bilang saya sudah pernah dipercaya kerja di ya international organization or something so on. Padahal faktanya kredibilitas dan integritas kerjaan dia itu menjadi sorotan publik media dalam hal ini gitu. Tapi dia tak membanggakan dirinya. Menurut gue itu penting. Ada yang bilang secara nggak halus ya, sarkas aja, tahu diri dong bos gitu. Oh gini bentukannya. Ya, gitu, jadi kayak yakin nih banggain diri gitu. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya, ini kontranya ini lebih ke situ. Jadi tadi percaya diri boleh, tahu diri itu lebih penting. Cerita storytelling adalah alat komunikasi yang efektif dalam Islam karena Al-Quran dan hadis banyak menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan. Otomatis saya menjadi golongan yang paling pro. Aku harus golongan kontra. Iya, kita kan beda mazhab. Kita kan beda mazhab, iya benar. Ya. Lo kan konsepnya direct ya, tapi kalau gue memang konsepnya storytelling. Dan itu memang dalam Al-Quran dan hadis itu semua konsepnya adalah storytelling. Al-Quran itu kan sebenarnya banyak kompilasi kisah-kisah yang sudah terjadi dan supaya menunjukin kita nih manusia, lu jangan pesimis, jangan kehilangan harapan sama Tuhan lo sendiri dan sama kehidupan lo sendiri. Intinya kan itu kan, trust mukjizat atau keajaiban akan datang. The miracle is near gitu kan. Sebenarnya kan konsep Al-Quran tuh itu ya. Jadi banyak Alkisah di sana, tapi ketika lo tidak tahu bahwa sebelumnya itu ada kejadian ini tuh kan how you can feel the miracle is near itu kan. Jadi ya menurut gue storytelling itu very very important. Dan storytelling itu kan proses pemahaman di situ ada nalarisasi, terus juga directory, kata-kata yang lo harus cerna, pemahaman lo terhadap kata-kata, pemahaman lo terhadap apa yang pengen disampaikan sama si pemberi pesan gitu. Dibutuhkan level tertentu untuk bisa message-nya sama. Jadi menurut lo harusnya direct aja. Yang lo sampaikan tadi gue paham, tapi tuh tadi gue kasih lihat contoh itu tuh gue mau ngomongin tinyet, ngapa lo ke situ gitu loh. Tapi kan audiens gue Winda di ya nggak? Dalam komunikasi Islam, niat atau intention yang baik lebih penting daripada sekedar kata-kata yang indah. Gue berarti harus kontra ya? Iya, lu harus kontra karena lu suka kata-kata indah. Gue double pro. Ya, gue bertanggung jawab. Ya, dari gini aja kan sisi katakan. Contohnya gue nih. Aku cinta sama kamu, tapi disertain dengan tindakan dan juga proven actions gitu, dibanding kayak aku cinta sama kamu tapi aku cinta sama kamu gimmick doang storytelling. Kamu gak tahu aku mikirin kamu tiap hari gitu. Dibanding lo transfer langsung. Transfer knowledge apa transfer apa? Transfer money. Oh. No, maksud gue udah gak usah lah wording lebay. Action speaks louder than words. Kalau lu anaknya word of affirmation, cocok bahasa kasihnya. Tapi menurut gue gak gitu. Oke, gak apa-apa. Gimana menurut gue gini, gue gak tahu lu ngasih gue duit kalau ternyata lu naksir sama gue. Jadi lu mesti bilang dulu. Kalau ternyata ngasih gue duit karena lu kasihan, kan gue takut salah kaprah. Takutnya lu transfer karena lu kasihan sama gue, bukan karena karena bukan cinta sama gue kan, jadi bingung. Ini jadi kayaknya yang masalah penerimanya sih. Jadi takutnya kan kayak kasihan tadi dia transfer sama gue tanya deh, lu kenapa transfer kan gitu, ngomong dong gitu. Jadi ya menurut gue itu penting, kata-kata indah itu penting. Oke, selanjutnya udah habis. Alhamdulillah, cheers. Dalam bulan Ramadan ini kita penting muhasabah, bahwa kadang kita itu perlu tahu diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Kalau gua dari seluruh segmen kita hari ini, kayaknya yang dibutuhkan adalah tentang kontrol diri. Ini relevansinya ada juga terhadap tahu diri. Betul. Jadi kalau ada kekurangan, upgrade di mana? Kalau ada kelebihan, eksis ke bawah untuk memberi. Gitu. Jadi gua tetap konsisten dengan lu harus cukup dulu untuk diri lu, untuk bisa escalate ataupun drive the quality other people.
Jadi pada titik tertentu lo bisa back to the community dengan luar biasa efektif dan efisien. Cukup diri ya, bukan berarti cukup dengan enggak. Ilmu ya. Betul. Ilmu tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, terima kasih sudah menyaksikan Kode Marketing karena kami membantu untuk literasi-literasi khususnya mengenai komunikasi dan marketing. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di Marhaban Kode Marketing Ramadan.